Shalom, Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur ya, walaupun memang saat ini kita masih belum bisa ke gereja, tapi kita bersyukur Bapak Ibu untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan, dan kita bisa beribadah secara online seperti pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita datang pada Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Pujian, telah lama ku cari-cari, bukan sembarang pekerja. Mari kita berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh melayani Tuhan. Telah lama ku cari-cari jalan hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Habis suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Sekali lagi, telah lama ku cari-cari, telah lama ku cari-cari jalan hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Ya, Allahku luar biasa. Ya, Dia raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladang, hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam situasi saat ini, yaitu situasi pandemi, mungkin kami merindukan untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan di gereja ketika seperti sebelum ada pandemi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terindah. Dan sekalipun saat ini kami beribadah secara online seperti saat ini, Tuhan menyertai, Tuhan berkenan, dan kami bersyukur, dan kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik. Tuhan, pada saat ini, dalam persekutuan doa kami semalam, PDKM saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, dan biarlah semua rangkaian ibadah PDKM ini ya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadirat Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Tuhan pakai menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, yang mengikuti peribadatan secara online ini ya Tuhan. Tuhan yang mengubahkan hati kami, supaya hati kami Tuhan siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami, ketika kami ditegur oleh firman Tuhan, ketika kami dikuatkan oleh firman Tuhan, ketika kami diingatkan oleh firman Tuhan, kami boleh sungguh bersyukur pada Tuhan, dan kami mau melakukan, menghidupi akan kebenaran firman Tuhan itu dalam seluruh aspek hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membuka dari Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa
menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya pada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini tema yang menarik, yaitu kabar apa yang kau bawa? Kabar apa yang kau bawa? Ya, berbicara mengenai kabar apa yang kau bawa ini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, beberapa waktu ini kami sekeluarga itu membeli secara online ya Bapak Ibu ya. Seperti kita saat ini beribadah secara online, kami juga membeli secara online. Jadi kami membeli obat ya, membeli obat secara online seperti itu. Dan di salah satu tempat yang kami beli ya, kami tidak sebutkan. Jadi ada satu yang cukup terkenal, kami beli di sana secara online itu. Nah, Bapak Ibu, ketika kami sudah transaksi dan sudah transfer gitu ya. Kan disuruh transfer, sudah transfer. Nah, yang kami harapkan Bapak Ibu itu adalah kabar. Jadi, kabar apa yang dimaksud? Jadi, kabarnya itu yang di HP. Tentu Bapak Ibu saudara ada yang tahu ya, HP. Yaitu notifikasi atau pemberitahuan. Nah, kabar yang kami nantikan, yang kami harapkan itu bisa gini. Ya, barang sedang diproses. Seperti itu. Atau barang sedang dikirim. Jadi, kami senang sekali kalau sudah diberitahu barang sedang dalam perjalanan. Wah, rasanya hati ini wah senang sekali gitu ya, asli gitu ya, puji Tuhan, seperti itu senang sekali. Nah, Bapak Ibu, dan bukan hanya itu saja, ketika ada orang di depan pintu terus memanggil ya, paket seperti itu. Waduh, kami sekeluarga itu senang gitu ya. Senang sekali kalau ada petugas datang. Karena apa? Ketika ada petugas datang itu, petugas tersebut membawa kabar yang kami nantikan Bapak Ibu. Kabar baik yaitu apa? Yaitu mengantarkan barang yang kami beli. Dan kami sekeluarga Bapak Ibu, kami menantikan kehadiran dari petugas tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti kami begitu gembira ya, begitu bahagia ketika ada kabar yang datang seperti itu. Bapak Ibu, berkaitan dengan tema kita yaitu kabar apa yang kau bawa. Ketika Bapak Ibu kita membaca dalam perikop Alkitab ini, nas ini memungkakan dua kebenaran Bapak Ibu berkaitan dengan kabar apa yang kau bawa. Nah Bapak Ibu, yang pertama saya akan bacakan di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak di Alkitabnya. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, puji Tuhan. Yakni di mana? Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, Bapak Ibu. Itulah firman iman yang kami beritakan, puji Tuhan. Sebab jika kamu mengaku
dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang pertama berkaitan dengan kabar apa yang kau bawa adalah yakni firman iman yang kami beritakan. Firman iman yang kami beritakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, Bapak Ibu, dikatakan bahwa itu baik, amat baik seperti itu. Namun sangat disayangkan manusia Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Mereka tidak taat pada Allah dan mereka memakan buah tersebut yang dilarang, yang tidak boleh dimakan. Dan ketika mereka makan itu, apa yang terjadi? Mereka tahu bahwa mereka telanjang dan mereka berusaha membuat cawat seperti itu. Jadi mereka lalu sembunyi, mereka takut karena mereka sudah buat dosa. Mereka tahu mereka salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia ketika jatuh dalam dosa, manusia sembunyi, Bapak Ibu. Manusia tidak mencari Tuhan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak mencari Tuhan, tapi manusia sembunyi, manusia takut. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Tapi apa kemudian? Allah, puji Tuhan, Allah yang berinisiatif menyelamatkan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Allah yang mencari manusia. Bapak Ibu, mari kita coba melihat di kitab Kejadian pasal yang ketiga. Nanti kita akan kembali lagi ke Roma. Saya akan ajak kita membuka Bapak Ibu dari Kejadian pasal 3. Ya, Kejadian pasal 3 ayat ke-8 lalu ayat yang ke-9 ya. Saya akan bacakan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Coba perhatikan ayat 9, puji Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Bapak Ibu, bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang berinisiatif mencari manusia dan menyelamatkan manusia. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia itu apa? Kecenderungan manusia adalah buat dosa. Kita tahu kisahnya Kain, bagaimana setelah kejatuhan manusia dalam dosa itu, setelah Adam Hawa jatuh dalam dosa, Kain, apa yang dilakukan oleh Kain? Kain membunuh Habel, adiknya sendiri, adik kandungnya sendiri. Meskipun sebelumnya sudah diingatkan, Bapak Ibu ya. Mari kita perhatikan Kejadian pasal 4 di ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Sudah diingatkan sebelumnya, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Ayat 8, kata Kain pada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Adiknya itu lalu membunuh dia. Sangat mengerikan, bukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa begitu mengerikan. Bapak Ibu, bukan hanya orang dewasa saja, anak kecil sekalipun bisa bohong. Anak kecil sekalipun bisa mencuri, meskipun diajari yang baik, bisa mencuri, bisa mengambil permen milik temannya tanpa izin. Itulah dosa, sangat mengerikan, Bapak Ibu. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, itu ibaratnya seperti orang sudah tenggelam, Bapak Ibu, di dalam air. Tidak bisa diajari, ayo ketika tenggelam diajari cara berenang seperti ini. Orang dia tenggelam, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Harus ditolong, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
manusia tidak berdaya menyelamatkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, itulah sebabnya mengapa ada protoevangelium. Apa itu protoevangelium? Mari kita melihat di Kejadian 3 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah sendiri yang menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus Kristus sampai rela menjadi manusia, sampai rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan engkau dan saya. Menyelamatkan kita orang yang berdosa ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, upah dosa adalah maut. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang keadilan, kalau kita bicara tentang keadilan, karena semua orang berdosa, bahkan kita tahu anak kecil sekalipun diajari yang baik, kecenderungannya juga buat dosa. Bisa mencuri, mengambil permen milik temannya, bisa bohong, meskipun sudah diajari yang baik seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang keadilan, upah dosa adalah maut, maka sudah seadilnya kalau manusia itu disiksa di neraka selama-lamanya. Karena apa? Karena upah dosa adalah maut, semua orang berdosa. Tapi di sini ada anugerah. Anugerah itu melampaui dari keadilan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu kali saya membeli obat di apotek, di sebuah apotek. Dan memang uang yang dibawakan ke saya ini cukup terbatas Bapak Ibu. Jadi uangnya cukup ngepres gitu ya, cukup pas seperti itu. Dan obat-obatan yang dibeli ini cukup banyak seperti itu. Jadi ketika sampai di apotek tersebut, karena saya juga belum tahu harga-harganya, cuman kira-kira aja, kira-kira mungkin harganya sekian seperti itu. Jadi saya minta tolong sama petugasnya itu, ini kalau misalkan mau beli apa? Saya bilang beli obat ini, tapi nanti kalau misalkan uangnya cukup, mau beli yang ini seperti itu. Jadi agak lucu juga ya. Tapi puji Tuhan petugasnya juga mau ya melayani dengan baik. Terima kasih banyak. Jadi ketika beli itu, Bapak Ibu yang terkasih, saya minta coba obat yang ini dulu, gini. Coba dihitungkan dulu seperti itu ya. Lalu dihitungkan berapa? Oh sekian. Lalu saya bilang sama yang obat yang itu, coba ditambahkan lagi sekian. Nah, ketika ditambah-tambah itu ternyata saya lihat uangnya kayaknya masih cukup. Jadi saya berpikir bahwa perhitungan saya uangnya masih cukup seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu saya bilang sama yang ini juga kalau gitu, obat yang ini, karena memang kami juga membutuhkan obat itu. Jadi sama obat ini. Dan ketika ya sudah ya pikiran saya Bapak Ibu seperti ini, wah pasti uangnya cukup, karena tadi kan waktu dihitung-hitung tadi kan masih ada sisa sekian. Nah saya kira wah kayaknya cukup uangnya seperti itu. Nah ketika dihitung-hitung Bapak Ibu, apa yang terjadi? Waduh saya malu sekali. Petugasnya bilang jumlahnya sekian. Hah? Ketika dia bilang jumlahnya sekian Bapak Ibu, saya cukup terkejut. Hah? Ternyata perhitungan saya salah dong. Saya tadi menghitungnya itu sekian-sekian kayaknya cukup, ternyata salah. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata uangnya kurang. Uang di dompet saya itu kurang Bapak Ibu. Waduh saya juga malu, saya juga gelisah gini ya. Aduh gimana ini uangnya kurang gitu. Jadi, nah puji Tuhan petugasnya ini ketika lihat wajah saya seperti itu, dia tanya, kenapa Mas gitu. Lalu saya katakan ya, ini apa? Uangnya kurang, saya bilang begitu. Uangnya kurang. Obat apa yang dikurangi aja ya, saya bilang gitu. Yang obat yang mana yang dikurangi seperti itu, Bapak? Saya katakan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ada satu hal yang sungguh di luar dugaan saya, dan saya tidak memperkirakan sebelumnya, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Saya begitu kaget sekali karena saya lihat sebetulnya petugasnya tadi itu agak kesal, agak lelah atau gimana gitu. Saya begitu kaget, dia bilang, berapa uangnya? Saya beritahu, sekian uangnya. Lalu dia bilang, mana uangnya? Hah? Saya bilang, mana uangnya? Saya berikan. Nah, ketika diberikan itu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Semua obat-obat tadi, itu diserahkan ke saya, walaupun sebetulnya uangnya kurang.
Waduh, saya sampai jadi malu sekali. Saya bilang, loh tapi ini uangnya kurang loh. Dan saya sungguh terkejut ketika dibilang apa? Dia bilang, oh enggak apa-apa, dia bilang gitu. Waduh, saya langsung bilang, oh terima kasih, saya bilang gitu. Terima kasih. Saya sungguh terkejut, Bapak Ibu. Kalau memang bicara tentang keadilan, seharusnya enggak bisa ini uangnya kurang. Tapi di sini ada yang melampaui keadilan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kembali kepada anugerah. Apa itu anugerah, Bapak Ibu? Anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma. Anugerah Allah itu pemberian dari Allah cuma-cuma pada kita yang sebetulnya kita nggak layak terima. Sebetulnya kalau kita bicara tentang keadilan, harusnya kita ini dihukum karena kita manusia berdosa. Seharusnya kita disiksa di neraka selama-lamanya, itu kalau kita bicara tentang keadilan. Tapi di sini ada yang melampaui keadilan, yaitu anugerah Allah, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Tuhan mau berbelas kasihan. Atas dasar apa, Bapak Ibu? Atas dasar kedaulatannya sendiri, atas dasar kehendaknya. Bukan karena kita ini orangnya baik, atau bukan karena jasa-jasa kita, atau dosa saya ditimbang dibandingkan kejahatan saya. Enggak ada dasar itu. Kalau kita berdasarkan itu, kita semua nggak layak, Bapak Ibu. Kita nggak ada yang layak sama sekali. Tapi di sini atas dasar kehendaknya, kerelaannya, kedaulatan Allah sendiri, Allah berkenan menyelamatkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Allah berkenan menyelamatkan atas kehendaknya, dan Allah mau berbelas kasihan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus Kristus sampai mati di kayu salib. Tuhan menyelamatkan kita. Dan ketika di kayu salib, Tuhan Yesus katakan tetelestai, sudah selesai, sempurna. Semua dikerjakan sempurna, sehingga tidak ada istilah, oh saya diselamatkan itu karena saya beriman pada Yesus, saya percaya Yesus plus tambahan perbuatan baik. Tidak. Bapak Ibu, perbuatan baik itu justru menunjukkan iman kita. Seperti di kitab Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maksudnya bukan perbuatan itu yang menyelamatkan, atau iman plus perbuatan, tidak. Tapi maksudnya apa? Maksudnya bahwa ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, kita percaya pada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Roh Kudus itu yang mengubahkan hati kita, dan Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita nggak mampu. Karena apa? Karena kita manusia, kita terbatas, kita ada daging, kita ada keinginan. Tapi ketika kita berserah pada Tuhan, kita memohon pimpinan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan itu yang berkarya, Tuhan itu yang bekerja dalam diri kita. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Roma pasal 10 ayat 8 dikatakan, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Puji Tuhan. Kita tidak usah mencari di seberang lautan sana, atau di gunung, atau dimanapun. Tapi firman itu ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang Israel, ketika satu kali mereka berbuat dosa, lalu Tuhan menyuruh ular-ular itu memagut mereka. Dan ketika mereka dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan berfirman, Tuhan katakan, barang siapa yang melihat kepada patung yang ada ular itu, maka mereka akan sembuh. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Itulah gambaran tentang Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini manusia telah berdosa. Kita jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena Tuhan Yesus Kristus. Kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita beriman pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita diselamatkan, kita dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena kehebatan kita, tidak, tapi kita dibenarkan karena Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh indah akan karya Tuhan. Tuhan sudah menyediakan semuanya, Bapak Ibu. Bagaimana respon kita? Apakah kita menganggap bahwa, oh kalau begitu keselamatan itu murahan saja ya? Tidak, Bapak Ibu. Tuhan melakukannya dengan harga yang sangat mahal. Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kudus, rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita.
Tidak murahan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi kalau Tuhan berbelas kasihan pada kita, mau menyelamatkan kita, itulah anugerah. Anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk kebenaran yang kedua, atau poin yang kedua, Bapak Ibu, mari kita bisa melihat di ayat yang ke-14 dan ayat ke-15, saya akan bacakan untuk kita. Tetapi, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebenaran yang kedua adalah pembawa kabar baik. Pembawa kabar baik. Berkaitan dengan tema kita, kabar apa yang kau bawa? Bapak Ibu, saya yakin, seyakin-yakinnya ya, kalau di antara kita yang tiba-tiba mendapat hadiah uang 1 triliun ya, atau jangan ke 1 triliun, 1 miliar saja ya, 1 miliar, 1 M Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya yakin, seyakin-yakinnya pasti kita senang. Senang pasti, kita akan senang. Wow gitu ya, kita tiba-tiba dapat hadiah nih, dapat hadiah uang 1 miliar, kita pasti senang. Dan apa yang menjadi respon berikutnya Bapak Ibu? Respon berikutnya pasti kita akan cerita. Entah kita cerita kepada orang tua kita cerita kepada istri kita cerita pada anak kita, atau keluarga kita, atau teman kita, atau sahabat kita, atau orang terdekat kita, kita pasti akan cerita. Hai, aku tiba-tiba dapat hadiah uang 1 miliar. Pasti kita dengan senang dan pasti secara otomatis kita akan cerita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, hidup kekal ini tidak dapat diukur. Kenapa? Karena Bapak Ibu, karena kita ini, kalau di dunia ini ada batasnya ya. Entah itu 70 tahun, entah itu 80, 90, bahkan mungkin ada 100 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih dari 100 tahun. Tapi yang jelas ada batasnya. Bapak Ibu, berbicara tentang kekekalan ini tidak ada batasnya. Itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, betapa seriusnya akan keselamatan kekal ini Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus Kristus sampai rela mati di kayu salib Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa gunanya orang memperoleh segalanya ya? Orang memperoleh segalanya di dunia ini. Entah itu kekayaan, entah itu ketenaran, atau segala, atau semua apa yang orang harapkan yang di dunia ini, yang secara dunia. Apa gunanya semua itu? Mungkin dipuja-puja atau segala macam. Tapi kalau mati masuk neraka itu tidak ada gunanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak bisa dibandingkan, ini cuman sekitar mungkin 100 tahun, tapi kekekalan itu tidak ada batasnya, selama-lamanya. Nggak tahu, orang bilang puluhan juta tahun, nggak ada batasnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa seriusnya hal ini. Itu sebabnya kenapa Tuhan sampai rela menjadi manusia mati di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita saat ini Bapak Ibu ya, kita diundang oleh pejabat gitu ya, pejabat yang begitu punya kuasa yang cukup tinggi seperti itu ya, pejabat yang cukup terkenal seperti itu, pasti kita senang ya diundang. Apalagi kalau kita menjadi duta dari pejabat tersebut. Bapak Ibu, yang kita layani adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Sang Maha Mulia yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan yang begitu agung, begitu dahsyat. Wow. Sehingga dikatakan kita sebagai pembawa kabar baik ini, kita seharusnya sukacita menjadi dutanya Allah, menjadi rekan kerjanya Allah, menjadi orang yang dipercaya Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Wow. Dan janji Tuhan katakan bahwa Tuhan pasti menyertai Bapak Ibu. Ketika kita melakukan kehendaknya, melakukan pekerjaan Tuhan, berkenan Tuhan menyertai. Wow. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana saja kita bisa menjadi pembawa kabar baik Bapak Ibu. Entah itu di rumah, entah itu dimanapun Bapak Ibu, kita bisa menjadi pembawa kabar baik. Kita boleh menyaksikan melalui sikap hidup kita, kita bisa menyaksikan bahwa oh, Kristus sungguh hidup dalam hidupmu. Melalui tingkah laku kita,
Dan juga kita bisa memperkenalkan Kristus. Kita bisa selalu menunjukkan bahwa Kristus ada dalam hatiku, dalam hidupku. Dan juga yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu, kita harus juga berdoa, meminta pimpinan Tuhan. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkenan, Tuhan yang menyertai apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apakah ini yang Tuhan inginkan. Ketika Rasul Paulus mencoba memberitakan di suatu tempat, tapi ketika Roh Kudus katakan tidak mengizinkan, Rasul Paulus dan juga tim juga taat seperti itu. Bapak Ibu, kita harus selalu minta pimpinan Tuhan. Ketika kita dalam seluruh aspek kehidupan kita, Tuhan, apakah ini yang Tuhan mau? Apakah ini yang Tuhan berkenan? Seperti itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihimu. Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, Bapak Ibu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih itu. Kasih keluarga terbatas, Bapak Ibu. Entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu suami, istri. Pada satu titik tertentu, mereka akan meninggal dunia terpisahkan. Tapi kasih Kristus itu tidak terbatas, Bapak Ibu. Bahkan sampai dalam kekekalan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan yang sangat indah, Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Sekalipun yang dialami itu sangat-sangat berat, Bapak Ibu. Disiksa, dicambuk, diludahi, dihina, dipukul, ditinju, dipermalukan, ditelanjang, dianggap seperti hewan. Dan katakan bahwa terkutuklah orang yang digantung antara kayu di antara langit dan bumi. Tapi Tuhan Yesus melakukan itu semua. Karena apa? Karena Dia mengasihimu. Dia mengasihi engkau dan mengasihi saya. Tuhan Yesus tidak mau kita binasa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pembawa kabar baik itu. Kita setia sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, sekalipun ada kesulitan di luar, ada tantangan atau hal-hal lain, tapi yakinlah bahwa Tuhan memampukan kita, memberikan kita kekuatan. Ada damai sejahtera dalam hati kita yang Tuhan anugerahkan. Dan kita boleh berjalan bersama Tuhan. Sekalipun jalan yang kita alami mungkin banyak tantangan, tapi yakinlah ada pertolongan, ada kekuatan yang dari Allah. Ketika kita mau melangkah di jalannya Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau. Dan sungguh indah hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita hidup dalam pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan, itu sungguh indah. Ada kekuatan yang dari Allah, yang Roh Kudus yang anugerahkan dalam hati kita. Dan itu lebih dari cukup, Bapak Ibu. Lebih dari permasalahan yang kita alami atau hal-hal lain. Kita akan bisa berkata, puji Tuhan, sampai di sini Tuhan menolong saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan ada kekuatan, ada pengharapan, dan apapun itu yang semuanya tidak ada yang bisa menggantikan itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Maukah kita menjadi pembawa kabar baik itu? Maukah kita setia sampai akhir? Bapak Ibu, dunia kita saat ini semakin lama bukan semakin baik, Bapak Ibu. Karena apa? Karena di Alkitab sudah dinubuatkan bahwa dunia ini menuju kepada akhir zaman seperti itu. Dan bukan semakin baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kehadiran kita sebagai saksi-saksi Kristus itu diibaratkan seperti garam, Bapak Ibu. Garam itu menggarami, memberikan rasa. Garam juga bisa mengawetkan makanan dan memberi pengaruh yang baik seperti itu. Dan kita juga diibaratkan seperti terang, Bapak Ibu. Seperti kalau kita lampu mati, Bapak Ibu, ada lilin yang nyala satu aja, itu sangat-sangat berarti seperti itu. Nah, kehadiran kita juga sebagai terang, Bapak Ibu. Orang nggak bisa melihat Kristus, tapi orang bisa melihat kita. Dan biarlah Kristus itu nyata dalam hidup kita. Sehingga orang bisa katakan, ya, aku melihat Kristus sungguh hidup dalam hidupmu. Melalui apa? Melalui kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kabar apa yang kau bawa? Tema kita saat ini, tema yang menarik, kabar apa yang kau bawa, Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu, firman iman yang kami beritakan. Biarlah firman iman itu yang kami beritakan. Biarlah firman iman itu, Bapak Ibu,
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan firman iman itu di dalam mulut kita, di dalam hati kita. Ketika kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita akan diselamatkan. Dan kita memiliki relasi dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus berdiam dalam hati kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kita menjadi pembawa kabar baik. Bapak Ibu menjadi pembawa kabar baik. Pembawa kabar baik akan kekekalan, akan hidup kekal. Pembawa kabar baik akan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik itu? Bapak Ibu, saya cukup diberkati oleh kesaksian seseorang yang bernama Fanny Crosby. Bapak Ibu, ketika suatu momen Fanny Crosby ditanya gitu ya. Jadi Fanny Crosby ini seorang buta seperti itu Bapak Ibu. Dia ditanya, Fanny, kalau kamu dikasih Tuhan kesempatan lagi nih ya, ini misalkan pengandian gitu. Kalau kamu dikasih Tuhan kesempatan untuk hidup lagi gitu ya. Hidup lagi seperti, maksudnya hidup dari awal seperti itu. Kamu pilih mana? Kamu pilih jadi orang buta, atau kamu mau pilih jadi orang yang tidak buta? Nah, Bapak Ibu, jawaban dari Fanny Crosby ini cukup mencengangkan gitu ya. Lain daripada yang lain seperti itu. Jawabannya apa? Mungkin orang akan berkata, saya memilih kalau bisa tidak buta seperti itu ya. Saya pernah, Bapak Ibu, ketika lampu mati, gelap itu nabrak seperti itu Bapak Ibu. Tapi Fanny Crosby dia berkata apa? Saya pilih justru tetap jadi orang buta seperti ini. Hah? Aneh gitu ya, loh kok milihnya seperti itu? Jawabannya sungguh mencengangkan Bapak Ibu. Dia katakan justru melalui kebutaan saya ini, saya lebih bisa memuliakan Tuhan. Wow! Fokus hidupnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Justru melalui kebutaannya ini dia bisa membuat banyak lagu Bapak Ibu. Banyak lagu rohani yang sungguh menjadi berkah. Dan dia katakan justru saya melalui kebutaan ini saya bisa lebih memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Biarlah fokus hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Fokus hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkenan akan seluruh kehidupan kita. How about you? Bapak Ibu, ketika fokus hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, kekuatan, damai sejahtera itu mengalir dalam hati kita. Pemberian dari Tuhan, Tuhan menyertai. Dan kita tidak merasa bimbang, tidak merasa gelisah, putus asa Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengejar apa dunia ini, kita mengejar mungkin kekayaan, itu tidak akan puas Bapak Ibu. Tidak akan ada habisnya. Orang sudah punya sepeda motor masih ingin punya mobil masih ingin punya yang lain dan sebagainya. Tidak akan bisa puas Bapak Ibu. Tapi kepuasan sejati itu hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan, menyenangkan Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik Bapak Ibu. Ketika kita mau datang pada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan sudah berikan segalanya. Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Tuhan akan berikan. Dan Tuhan tahu apa yang kita perlukan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebutuhan dengan keinginan itu beda. Kebutuhan mungkin kita makan satu piring ya. Tapi kalau kita bicara yang lain, mungkin kata alasan, nggak cukup satu piring. Atau mungkin lebih. Bahkan mohon maaf sampai orang ada yang, saya pernah baca itu sampai ada orang sampai dimuntahkan gitu ya. Karena ingin makan lagi yang lain. Bapak Ibu, tidak seperti itu. Tapi ketika kita di dalam Tuhan Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan kekuatan damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, how about you, bagaimana dengan kau? Maukah engkau dipakai Tuhan menjadi pembawa kabar baik? Biarlah firman iman itu yang kita beritakan dan kita menjadi duta-dutanya Kristus. Bapak Ibu, saya memberikan waktu kesempatan untuk kita boleh merefleksikan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Apakah yang menjadi fokus hidup kita saat ini? Apakah yang menjadi fokus hidup kita adalah uang? Apakah yang menjadi fokus hidup kita ini adalah dunia? Bapak Ibu, mari kita datang pada Tuhan.
kiranya Tuhan yang mengubahkan hati kita. Supaya fokus hidup kita bukan lagi hal dunia ini, tapi kita fokus pada Kristus. Fokus kepada kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bapa kami di surga, Engkau yang paling tahu isi hati kami masing-masing. Tuhan tolong kami, arahkan hati kami, untuk kami boleh fokus kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Fokus kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengasihi kami. Dan Tuhan ajar kami untuk kami juga mengasihi-Mu. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami boleh memiliki relasi yang intim dengan Engkau Tuhan Yesus. Dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan Engkau yang menjadi terutama dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang terus berbicara dalam hati kami, memeteraikan firman Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita pada saat ini masuk dalam doa-doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita doakan untuk bangsa negara kita ya Bapak Ibu ya. Kita doakan untuk para pemimpin bangsa kita Bapak Ibu. Kita berdoa dari Bapak Presiden sampai dengan pemerintah tingkat pusat, kita berdoa supaya Tuhan tolong. Terutama juga dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran untuk mereka ya. Mari kita sama-sama bersuara. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami Indonesia, secara khusus untuk para pemimpin bangsa kami, pemerintah kami, baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka dalam segala kesulitan mereka. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, pertolongan dari Tuhan, kesabaran, terutama dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan berkati dalam koordinasi baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah ya Tuhan Yesus. Tuhan yang menyertai untuk para pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan, juga tolong untuk kesehatan mereka. Tuhan menyertai. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita juga berdoa secara khusus untuk para medis ya Bapak Ibu ya. Para medis ini mereka berjuang di garis depan. Kenapa saya katakan berjuang di garis depan Bapak Ibu? Karena para medis secara langsung, terutama dalam situasi pandemi saat ini, mereka secara langsung berhadapan dengan pasien seperti itu. Sehingga ketika kita baca dalam berita, kadang para medis pun mereka ada yang juga tertular seperti itu Bapak Ibu. Kita doakan ya, supaya Tuhan tolong mereka, supaya mereka tidak putus asa. Dan juga peralatan medis yang ada Bapak Ibu, sementara jumlah pasien terus meningkat, peralatan medisnya juga terbatas. Kita doakan akan hal ini ya, supaya Tuhan tolong. Mari kita sama-sama bersuara. Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan untuk para medis ya Tuhan. Mereka yang berjuang di garis depan. Tidak mudah yang mereka alami Tuhan, karena mereka secara langsung berhadapan dengan pasien. Bahkan mereka ada yang tertular, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Oh Tuhan Yesus, kasihani mereka, berikan mereka kekuatan khusus ya Tuhan, untuk mereka tidak putus asa, mereka boleh tetap setia Tuhan di dalam menjalankan tugas yang mulia ini ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan kesehatan ya Tuhan Yesus, stamina yang baik, kondisi badan yang fit. Tuhan berkati untuk para medis ya Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk peralatan yang ada ya Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong. Sementara jumlah pasien terus meningkat, kami berdoa ya Tuhan, Tuhan yang menolongkan hal ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita juga berdoa untuk vaksin ya, vaksin COVID. Kita bersyukur ya untuk para ilmuwan yang mereka berusaha untuk menemukan akan vaksin COVID ini. Kita doakan, maupun juga rencana tahun depan, tahun 2021 untuk vaksinasi secara global. Kita doakan supaya Tuhan tolong dan Tuhan yang menyertai. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kami mendengar kabar di berita ya Tuhan, untuk para ilmuwan yang saat ini berusaha keras ya Tuhan untuk menemukan vaksin dari COVID-19 ini Tuhan. Kami bersyukur untuk fase demi fase ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk rencana tahun depan, tahun 2021 ya Tuhan, untuk vaksinasi secara global ini ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menolong dalam uji coba, dan juga supaya Tuhan yang tolong ya Bapak, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita juga berdoa secara dunia internasional juga. Kita doakan ya, baik pandemi maupun juga untuk
keamanan internasional. Kita doakan supaya Tuhan nolong juga pengaruhnya kepada negara kita Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk dunia secara internasional ya Tuhan. Dalam situasi pandemi saat ini maupun juga keamanan internasional Tuhan, kami mohon maupun juga pengaruhnya kepada negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan tolong untuk stabilitas keamanan internasional di Bapa, dan Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk penginjilan Bapak Ibu ya. Dalam situasi pandemi ini Bapak Ibu, kita berdoa biarlah Tuhan sendiri yang berkarya melalui cara Tuhan sendiri, sehingga orang bisa melihat kebenaran sejati dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang boleh diselamatkan sesuai dengan anugerah Tuhan dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk penginjilan ya Tuhan, terutama dalam situasi pandemi seperti ini Tuhan. Kami mohon Tuhan Kau sendiri yang berkarya ya Tuhan, melalui cara Tuhan sendiri, sehingga orang boleh melihat kebenaran sejati dalam Tuhan Yesus Kristus dan mereka boleh diselamatkan sesuai dengan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan juga memakai kami menjadi alat untuk menjadi saksi Kristus, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita juga berdoa untuk gereja kita. Mari kita doakan dalam situasi pandemi seperti ini, kita doakan untuk pertumbuhan kerohanian jemaat ya. Kita doakan supaya jemaat gereja GKK Sidoarjo ini boleh terus bertumbuh dalam iman, pengenalan Tuhan. Sekalipun saat ini belum bisa beribadah ke gereja seperti ketika belum ada pandemi ya, tapi kita doakan supaya Tuhan berikan kerinduan untuk boleh bersekutu dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan Alkitab, melalui saat teduh, melalui peribadatan secara online seperti ini. Mari kita sama-sama buka suara. Bapa kami di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja Tuhan, secara khusus tempat ini Tuhan, untuk GKKI Sidoarjo. Kami berdoa supaya Tuhan tolong untuk pertumbuhan kerohanian seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, sekalipun saat ini kami belum bisa datang beribadah kepada Tuhan, seperti ketika belum ada pandemi, tapi kami bersyukur ya Tuhan Yesus, melalui peribadatan secara online ini Tuhan pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus menyerahkan seluruh jemaat Tuhan boleh bertumbuh dalam iman, mengenakan Tuhan melalui saat teduh, melalui doa, melalui pembacaan firman, pembacaan Alkitab. Tuhan yang menolong jemaat Tuhan boleh terus bertumbuh dalam iman, mengenakan Tuhan, memiliki relasi yang mendalam dengan Kau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Biarlah Engkau yang selalu diutamakan ya Tuhan dalam seluruh hati dan hidup jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa menyerahkan untuk seluruh pelayan Tuhan. Doakan untuk para diaken, untuk para hamba Tuhan, untuk para pengurus komisi. Kita semua boleh bergandengan tangan untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk seluruh pelayan Tuhan. Baik itu para diaken, untuk para hamba Tuhan, untuk para pengurus komisi ya Tuhan, untuk kami semua boleh bergandengan tangan untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, terutama dalam masa-masa pandemi seperti ini Tuhan, kami boleh bersatu hati, bergandengan tangan, melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita juga berdoa menyerahkan untuk generasi muda Bapak Ibu ya. Mereka juga sekolah secara online, penyelesaian tidak mudah, ataupun generasi muda ketika mengikuti peribadatan secara online. Tuhan yang tolong ya, dengan tantangan, dengan begitu banyak tawaran ataupun godaan di luar, supaya Tuhan yang tolong. Mari kita sama-sama buka suara. Bapa kami di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk generasi muda. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan lindungi ya Tuhan, secara khusus untuk generasi muda, untuk gereja GKKI Sidoarjo ini ya Tuhan. Tuhan tolong, baik dalam studi secara online, Tuhan memberkati, dalam penyesuaian, Tuhan menolong ya Bapa. Maupun juga Tuhan Yesus ketika mengikuti beribadah secara online, Tuhan yang tolong dengan masa muda, dengan godaan-godaan di luar, Tuhan yang memberikan kekuatan pertolongannya dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Tuhan, terima kasih banyak. Inilah doa-doa kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian "Berikanku hati seperti hatimu". Berikanku hati
seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sekali lagi dari awal. Berikan ku hati seperti hatimu. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang mengubahkan hati kami, supaya kami boleh memiliki hati seperti hatimu, Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Untuk kakimu melangkah dalam rencanamu. Kita berdoa. Tuhan, kami menyadari betul Tuhan, kalau tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kami bisa melakukan ini dan itu pun karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan doa kami semalam pada saat ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh merenungkan akan firman Tuhan. Kami boleh berdoa ya Tuhan. Tuhan, biarlah persekutuan ini ya Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah Tuhan tolong dalam seluruh kehidupan kami. Kami terus mengandalkan Tuhan, memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, dan Engkau yang menjadi terutama dalam hidup kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan bukan hanya sekedar kami mengetahui ataupun kami mendengarkan, tapi Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang mengubahkan hati kami seperti pujian tadi ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memohonkan berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan kekuatan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.